Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan komitmen pemerintah dan DPR RI dalam hal memperjuangkan nasib honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K tanpa melalui seleksi. Di sini disampaikan bahwa Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perjuangkan tenaga honorer agar diangkat jadi P3K tanpa seleksi. Namun, khusus golongan ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal itu tentunya ada golongan tertentu ya. Mungkin ada penilaian tertentu sehingga muncul informasi ini bahwa yang dibela untuk diangkat menjadi ASN itu adalah honorer yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disampaikan pada informasi berikut. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai dan jangan kemana-mana. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Komisi 2 DPR RI memperjuangkan tenaga honorer agar diangkat menjadi P3K tanpa seleksi. Juni Margirsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengungkapkan bahwa tenaga honorer harus segera diangkat menjadi P3K tanpa melalui tahapan seleksi. Namun, tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K tanpa seleksi. Kenapa? Karena ada kriteria tertentu yang diberlakukan pengangkatan tanpa seleksi itu untuk Bapak Ibu honorer. Tentunya berdasarkan syarat dan ketentuan tersebut, maka apabila tidak bisa dipenuhi, jelas tidak akan bisa diangkat menjadi ASN P3K. Terdapat golongan tenaga honorer tertentu yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR agar diangkat menjadi P3K tanpa seleksi. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan agar golongan tenaga honorer dengan masa kerja di atas 5 tahun langsung diangkat menjadi P3K tanpa seleksi. Menurut Komisi 2 DPR RI, golongan tenaga honorer dengan masa kerja di atas 5 tahun perlu diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi P3K. Hal tersebut karena golongan tenaga honorer dengan masa kerja di atas 5 tahun telah lama mengabdi dan berkontribusi besar dalam pemerintahan. Namun, Komisi 2 mengungkapkan rasa kecewanya karena diketahui bahwa ternyata tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K tetap harus melewati tahap seleksi. Juni Margirsang menilai bahwa keputusan tersebut tidak konsisten dengan komitmen yang telah disepakati oleh DPR RI, di mana tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa seleksi tes. Sehingga Komisi 2 DPR RI menegaskan kepada BKN dan Kemenpan RB agar kembali mengaudit, memeriksa, dan mengevaluasi tenaga honorer di setiap daerah. Tidak hanya itu, Komisi 2 DPR juga meminta agar dilakukannya audit verifikasi dan validasi data tenaga honorer
dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hal tersebut nanti untuk menghindari kecurangan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Sebagaimana banyak informasi beredar bahwa ternyata pengangkatan honorer juga atau hal-hal tertentu yang ada hubungannya dengan nasib honorer banyak persoalan seperti persoalan yang kita temui akhir-akhir ini bahwa ada honorer titipan atau honorer fiktif yang terjaring pada saat seleksi CP3K 2023 tahun ini. Tentunya itu yang perlu kita hindari Bapak Ibu ya, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Banyak ditemukan tenaga honorer yang memang telah bekerja lebih dari 5 tahun namun tidak terdata untuk diangkat menjadi P3K. Komisi 2 DPR RI tidak ingin golongan tenaga honorer dengan masa kerja di atas 5 tahun justru tergeser dengan tenaga honorer bodong atau fiktif. Diketahui juga bahwa penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat sebagaimana yang telah disampaikan bahwa yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, penataan honorer itu paling lama Desember 2024. Itulah informasi terkait golongan tenaga honorer yang diperjuangkan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar diangkat menjadi P3K tanpa seleksi. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati tentunya sebagaimana informasi yang sudah kita ikuti bersama bahwa ada ketentuan tertentu yang merupakan satu syarat pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tersebut sebagaimana yang telah dirancang oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Salah satunya mengenai masa kerja 5 tahun ke atas, itu adalah usulan DPR RI untuk segera diangkat menjadi ASN, baik itu P3K maupun CPNS. Tapi yang kita bahas di sini adalah pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Jadi informasi terkait dengan hal ini, silakan diikuti terus Bapak Ibu perkembangan informasi mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN pada tahun 2024. Selain daripada itu juga dihimbau kepada Bapak Ibu supaya selalu memantau informasi kapan terbitnya peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Karena dalam peraturan pemerintah itu dirinci secara detail bagaimana mekanisme serta ketentuan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.